Keputusan kami untuk bergabung menerima ajakan dari Bapak Presiden, menerima tugas dari Bapak Presiden di kabinet ini adalah untuk rekonsiliasi. Karena menurut kami kontestasi telah usai, telah berakhir. Pasca keputusan MK waktu itu ya sudah. Setelah itu kan COVID. Bayangkan nggak kalau kita terbelah saat COVID. Jadi keputusan itu akhirnya kami yakini menjadi keputusan yang tepat. Sekarang masih ada, tapi sudah jauh berkurang. Waktu saya di PHK, kan itu waktu itu gajinya sebagai profesional. Saya merasakan dunia itu seakan runtuh. Karena saya kehilangan penghasilan, tidak memiliki pendapatan, tabungan juga habis. Akhirnya saya kembali ke rumah orang tua, dan disitulah boleh dibilang titik nadir, sekaligus titik balik saya. Dan masa-masa sulit yang paling tersulit yang saya harus lewati. Dan dia menyelipkan uang di dalam amplop ke tas saya, karena pada saat itu saya udah benar-benar kehabisan tabungan. Dan disitulah saya nggak akan pernah lupa bahwa di balik setiap kesuksesan yang saya raih sekarang itu adalah kedua orang tua saya dan istri yang memberikan banyak dorongan. Ayo Pak Sandi, satu lagi. Kita cari lagi. Next card masih banyak Pak. Kita harus beralih nih. Rekonsiliasi Pak. Rekonsiliasi. Nah Pak Sandi, ini kan soal pilpres sebenarnya dari pilgub ya Pak. Pilgub DKI 2017, kemudian pilpres 2019. Ini kan banyak dikaitkan dengan menjadi penyebab keterbelahan teman-teman warga masyarakat di bawah. Nah Pak Sandi yang waktu itu di 2019 bersaing dengan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, kemudian sekarang juga sudah masuk ke kabinet bersama dengan Pak Prabowo. Tapi hari ini Pak Sandi melihat nggak sih kalau situasi keterbelahan itu apakah masih ada dan apakah masih cukup dalam sih Pak sebenarnya? Sudah jauh lebih baik dibandingkan karena saya ngikutin di 2017. Apalagi di 2019. Nah justru keputusan kami untuk bergabung menerima ajakan dari Bapak Presiden, menerima tugas dari Bapak Presiden di kabinet ini adalah untuk rekonsiliasi. Karena menurut kami kontestasi telah usai, telah berakhir. Pasca keputusan MK waktu itu ya sudah, yang ditentukan adalah Pak Jokowi yang menjadi presiden dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Apapun itu, walaupun kita waktu itu berjuang dan merasa betul-betul lelah karena habis berjuang, dan para pendukung waktu itu menganjurkan kita untuk terus ada di luar pemerintahan, kita akhirnya putuskan ini saatnya kita rekonsiliasi untuk menunjukkan bahwa kita harus bersatu padu, membangun negeri. Dan setelah itu kan COVID. Bayangkan nggak kalau kita terbelah saat COVID. Jadi keputusan itu akhirnya kami yakini menjadi keputusan yang tepat. Sekarang masih ada, tapi sudah jauh berkurang. Nah alangkah baiknya di 2024 ini, pandangan saya adalah bagaimana jika kita mengusung konsep rekonsiliasi ini, sehingga akhirnya yang terpolarisasi di kontestasi demokrasi sebelumnya ini bisa semakin hari semakin mulai berkurang dari polarisasi, dan pemilu ini tidak jadi ajang pecah belah, adu domba dan lain sebagainya. Kita tunjukkan demokrasi kita ini jauh lebih matang dibandingkan demokrasi-demokrasi negara lain. Dan ini sudah kita tunjukkan dengan pola rekonsiliasi yang telah dijalankan di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini. Nah Pak Sandi, tapi sebenarnya ada banyak nggak sih Pak pendukung atau ya orang-orang sekitar Pak Sandi yang kemudian, Pak Sandi kenapa sih sekarang gabung ke dalam? Ya di awal iya, tapi saya jelaskan satu persatu. Ada yang tetap masih marah sampai sekarang, tapi akhirnya setelah dijelaskan banyak yang bisa menerima. Terutama yang melihat, jadi bukan baper gitu, secara
mereka secara objektif melihat tantangan yang dihadapi bangsa ini dan jati diri bangsa ini yang selalu bergotong royong. Jadi mereka bisa menerima. Tapi memang ada yang ya sekelompok kecil lah yang sampai sekarang wah pokoknya menganggap ini pengkhianatan dan lain sebagainya. Jadi saya ingin terus menyentuh dari lubuk hati yang paling dalam dari saya bahwa ini kami lakukan murni untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini untuk kepentingan NKRI. Dan semangat ini akan kita bawa juga di 2024 agar ada keberlanjutan pembangunan dan rekonsiliasi. Sehingga nanti siapapun yang akan ditunjuk oleh partai politik untuk berkontestasi dan akan dipilih oleh rakyat, itu dia juga memiliki referensi bahwa pemerintahan sebelumnya juga merangkul semua supaya akhirnya pasca kontestasi demokrasi semua ikut membangun negeri. Nah mungkin gimana dengan oposisi? Boleh aja kan ada. Silakan kalau yang mengambil semangat untuk berada di luar pemerintah, itu juga merupakan bagian daripada demokrasi. Tapi artinya ya itu tadi bahwa sudahlah keterbelahannya ini move on gitu ya Pak. Move on dan kita menatap ke depan, jangan menatap ke masa lalu. Siap. Kartu lagi Pak Sandi. Ini apa lagi ini? Ini berikutnya. Oh kebalik Pak. Oh kebalik? Ya, medsos. Nah, medsos. Ini agak cairin dulu kali ya, teman-teman ya. Agak dicairkan dulu ya. Dari tadi langsung dagingnya netizen terus. yang budiman. Pak Sandi ini kan jadi salah satu tokoh yang aktif banget nih Pak di medsos nih. Kemarin mereview beberapa hal termasuk juga berkolaborasi dengan beberapa konten kreator kayak kemarin Arif Muhammad, terus macam-macam lah Pak. Sebenarnya sejauh apa medsos ini di apa Pak? Artinya Pak Sandi melihat medsos ini sepenting apa sih sekarang dan kenapa harus gitu? Super penting karena ini yang sekarang menjadi sumber informasi dan saluran sosialisasi daripada semua kebijakan dan program-program pemerintah. Jadi kami menggunakan medsos ini karena melihat dampak dari segi engagement, juga exposure yang semakin hari semakin menguat, di mana tradisional media juga masih penting. Tapi medsos ini baik itu dalam form podcast yang panjang maupun yang dipenggal-penggal hanya 15 detik, 30 detik, 1 menit. Ini diperlukan karena di NAS Summit kemarin saya mendapatkan detail baru bahwa attention span kira-kira waktu orang fokus melihat konten itu cuma 8,25 detik sekarang. Semakin dulu waktu saya mulai medsos itu baru masih 7 menit. Jadi 7 menit itu orang masih bisa fokus. Sekarang kan saya mulai Twitter itu 2008 2009. Facebook duluan saya. Facebook, terus habis itu Twitter, habis itu saya masuk di Instagram. Terakhir ini di YouTube sama TikTok. Nah, ternyata semakin hari semakin tantangannya itu semakin singkat waktu kita untuk mendapatkan perhatian daripada audiens kita. Dan banyak yang bilang algoritma. Semakin banyak follower, semakin sulit algoritmanya. Dan itu saya rasakan juga. Dan saya sekarang mengerti bahwa algoritma itu adalah audiens. Dan audiens kita kalau di Kemenparekraf itu 45 juta masyarakat parekraf. Karena yang menggantungkan hidupnya di sektor parekraf itu 45 juta dan tahun lalu kita bisa menciptakan 3,3 juta lapangan kerja baru. Jauh di atas target 1,1 juta dan tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan engagement ya melalui medsos. Tapi pasti di medsos itu ada plus minusnya kan. Ya kita ambil sisi baiknya dari plusnya, yang minusnya ya kita kalau ada masukan, selama masukannya itu konstruktif ya kita koreksi, kita apresiasi.
Nah Pak, ini kan banyak juga netizen yang artinya gini, tidak semua politisi ataupun pejabat publik itu sukses di media sosial karena semua tuh kita tuh bermain citra kan Pak sebenarnya. Tapi tergantung apakah publik itu merasa bahwa citra yang dimunculkan ini natural atau enggak sih gitu. Nah Pak Sandi itu kan kalau menurut saya kan salah satu yang cukup bisa dianggap cukup natural nih bahwa enggak nih pencitraan, kan banyak juga yang mendapat serangan itu. Apa sih Pak kuncinya? Saya kembali bahwa medsos itu saya kembalikan kepada art, A-R-T. A-nya itu authentic. Oke. Jadi selama kita menyampaikan sesuatu yang original, yang otentik, apa adanya, bukan ada apanya, ini chance of success atau rasio suksesnya ini akan sangat tinggi. Karena netizen dan audience, algoritma itu akan melihat dan memilah mana yang otentik, mana yang non-otentik. Yeah. Yang kedua, medsos kita dan para audiens kita akan melihat apa yang relevan. Jadi R-nya itu relevan. Oke. Jadi otentik, relevan. Jadi kali ini apa sih yang relevan? Ini 4 isu-isu ini nih, mulai dari Pak Prabowo, PPP, semua ini harus kita jawab dengan mengacu kepada hal-hal yang akurat, terverifikasi dan berbasis data. Relevan apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Misalnya yang sangat dirasakan masyarakat sekarang ini adalah biaya hidup yang semakin tinggi. Gimana caranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa memberikan sumbangsih agar masyarakat bisa mengatasi beban biaya hidup yang mahal. Misalnya harga minyak goreng, karena mereka punya produk kuliner jadi mahal karena minyak gorengnya mahal, menteganya mahal, keju harganya naik dan lain sebagainya. Cabai juga beras ini udah agak mulai naik juga. Nah ini yang harapannya bagaimana kita bisa mengatasi, relevan. Kedua, lapangan kerja. Ini sangat relevan. Masyarakat kita ini setelah pandemi ini memang sekarang lapangan kerja tercipta. Tapi kalau dilihat apakah sudah cukup? Belum. Karena mereka ingin pekerjaan yang berkualitas. Dan ketiga menurut saya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa ekonomi kita itu merata di seluruh negeri. Jangan hanya ada di Pulau Jawa. Itu relevan. Jadi destinasi ini kita sebar juga. Ini ada 5 destinasi super prioritas. Ada di Danau Toba, Danau Toba, ada Borobudur, ada Labuan Bajo, ini Likupang, dan ini Mandalika misalnya. Jadi menurut saya tugas kita semua untuk memastikan isu-isu yang relevan di masyarakat ini bisa kita selesaikan, dan medsos adalah instrumen yang sangat efektif dalam menyuarakan itu. Nah itu ART-nya talkable. Nah makanya kadang-kadang ada yang tapi memang itu harus menjadi buah bibir. Talkable itu kan buah bibir. Bagaimana kita menjadikan ini sebuah buah bibir? Harpitnas. Gimana caranya menjadi buah bibir? Ya harus kita angkat. Karena ini sangat otentik, sangat relevan, dan akan menjadi buah bibir dari masyarakat gitu loh. Bahwa ini suatu kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Jadi itu yang saya usung dalam bermedsos ceria. Kita ada small team, tapi saya juga ingin bukan hanya saya yang difokuskan di sini, tapi kita punya 3 account utama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada Wonderful Indonesia, ada kemenparekraf.id, dan ada juga Pesona Indonesia. Ini 3-tiganya ini raksasa-raksasa nih, hampir di atas 500.000 semua. Dan di antara account kementerian lembaga yang termasuk yang paling tinggi juga. Nah kita lagi buat khusus untuk ekonomi kreatif, namanya Creative by Indonesia. Kita ingin agar ini menjadi aset
Jadi bukan iya. bukan Sandi Uno pribadi, Sandi Iya. Unonya bisa pergi. Iya. Tapi yang aset Kementerian Pariwisata ini kan account-account yang ada Jalan di sini. terus ini nanti. Ini jadi jalan terus dan ini terinstitusionalisasi dan Iya. talenta-talenta dan SDM-nya ini bisa terus menjaga ini menjadi kekuatan dari kementerian ini. Nah Pak Sandi, ada haters yang muncul nggak sih Pak? Atau baca-bacain komen Oh, kayak, sering. aduh gini. Itu terus gimana menghadapinya itu Pak? Ya senyum-senyum aja lah. Kalau lagi punya nyali ya dibaca. Tapi kalau misalnya nggak punya waktu ya jangan, ngapain bikin stres. Iya, skip Tapi kalau aja. kebetulan membaca ya senyum-senyum. Jangan dibawa perasaan. Ada tapi Pak muncul haters itu. Ada muncul kan di komen itu selalu saya baca kan. Yang paling menyakitkan apa Pak? Misalnya, wah ini paling larinya nggak jauh ini, cuman konten doang itu atau Iya, apa? ini menteri jalan-jalan gitu kan. Oh, Ini kapan kerjanya sih? Gitu. padahal jajannya kerja ya Pak. Padahal kan itu menteri pariwisata lagi kerja dibilang berwisata. Ya, nanti kita podcast gini di kantor mulu. Nih di kantor gitu. nanti ini apa sih ngobrol-ngobrol gini nggak ada jelas nih, unfaedah katanya. Salah terus ya Pak ya. Padahal ketemu Tatang Guritno ini kan sangat Sangat tahu, ayo Pak San. sangat strategis. Aduh, ya. Oh banyak ya Pak ya mengelola itu. Oh ya? banyak dan saya pantau terus tone negatif daripada ya rata-rata sih seperti itu. Pencitraan gitu loh. Muncul Dan ya. kalau ini saat politik sekarang isu-isu yang politik yang diangkat, dikomenin terus. dikomenin. Jadi saya bilang ya sudahlah itu Ya, namanya netizen yang budiman ya kita harus memberi Ya. pengertian. Pak ini ada satu pertanyaan yang sangat ini harus dijawab sekali ini Pak. Ini Faedah. nilai beritanya sangat tinggi ini Pak. Ini adalah tentang kenapa Pak Sandi itu suka pakai gelang-gelang ini. Oh gelang. Ya. Ini. Nah itu dong Pak. Itu Ini ada dilihatnya, ceritanya Pak. semuanya. Jadi saya kan salah satu yang ini produk ekonomi kreatif, Oke. Kria, dan saya punya anak 3. Mm-mm. Ini selalu saya bilang ini untuk biar saya ingat sama anak-anak. Tapi ini merepresent dari desa-desa wisata yang saya kunjungi. Jadi desa-desa wisata itu selalu punya produk-produk gelang. Oke. Dan ini suka diminta juga. Kalau saya lagi kunjungan gitu, Pak minta gelangnya, saya langsung copot kasih gitu loh. Tukeran gitu. Terus saya beli lagi gitu loh. Jadi ini bagian daripada menghargai desa-desa wisata yang saya kunjungi. Karena tadi Rojali kan rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatifnya. Dan gelang-gelang ini berganti-ganti. Ada yang minta saya kasih. Dan ada yang barter tukar sama gelangnya. Itu juga sering saya lakukan. Tapi kenapa gelang Pak? Kenapa nggak misalnya selendang atau topi? Selendang juga suka pakai selendang, topi. Hampir semua destinasi itu punya produk-produk yang unik, yang menjadi kekhasan daripada ini. Sebagian ada di sini saya kumpulin. Ini ada beca, ini semua ini dari Yogyakarta. Ini produk-produk ekonomi kreatif yang sangat beragam. Ini semua dari kunjungan saya di desa wisata atau destinasi pariwisata unggulan. Ya. Berarti soal gelang itu ya itu tadi ya Pak, alasannya 3 itu karena supaya juga pengingat itu ya. Iya. 3 apa? Modus ya? Modus apa? Modus pawe. Bisa gitu Pak. Ya. Nah kita ke ini kartu terakhir. Kartu terakhir. Kartu terakhir. Pamungkas. Nah pengusaha. Ini menarik nih Pak. Jadi nah itu ada fun fact ini ya. Jadi dulu Pak Sandi itu waktu masih di Amerika tuh sempat sudah mendapatkan bayaran yang besar sekali waktu itu tahun berarti sebelum 1996. 96 ya. Itu katanya udah sampai kalau di kurs Indonesia 120 juta per bulan waktu itu Pak. Ya tahun itu sangat besar ya. Sangat besar. Tapi kurs 1996 itu dolar itu masih di bawah 4.000 loh. Oh ya, Bayangin aja waktu itu. sangat besar sekali kalau sekarang ya Pak Sandi. Kalau sekarang kan ya Iya, kalau dilihat berapa gitu mungkin udah nggak bisa dikaitkan. Tapi yang ingin saya sampaikan waktu
saya di PHK, kan itu waktu itu gajinya sebagai profesional. Ya. Saya merasakan dunia itu seakan runtuh. Oke. Karena saya kehilangan penghasilan, tidak memiliki pendapatan, tabungan juga habis. Akhirnya saya kembali ke rumah orang tua, dan disitulah boleh dibilang titik nadir, sekaligus titik balik saya. Dan masa-masa sulit, yang paling tersulit yang saya harus lewati. Saya akhirnya harus menciptakan satu terobosan sendiri. Dan akhirnya saya memilih membuka usaha di bidang konsultan keuangan. Nah, disitulah kita mulai hanya bertiga, waktu itu berjibaku jatuh bangun. Alhamdulillah setelah 25 tahun usaha yang dimulai dengan hanya 3 orang, sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, itu pengalaman saya, dan menjadi pengusaha itu sudah saya lewati periodenya sebagai usaha kecil, usaha menengah, terakhir menjadi usaha besar. Dan saat saya di ranah publik sekarang, saya melihat bahwa mitra pemerintah dalam menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja ini ya para usahawan-usahawan, termasuk atau terutama para UMKM. Itu yang ingin saya bela. Saya ingin berjuang bersama para UMKM kita untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia. Waktu itu apa Pak yang bikin semangat lagi atau nggak berhenti? Entah istri saya memberikan semangat, dia menjual cincin dari ibunya sebagai modal. Orang tua saya memberikan semangat, ayah saya waktu itu juga terus memompa semangat waktu saya pulang belum bisa berhasil mendapatkan klien. Itu dia bilang, udah kamu dapat kesempatan untuk presentasi aja tuh udah suatu yang luar biasa. Banyak yang nggak dapat kesempatan untuk presentasi. Tapi selama 3 bulan itu kan dari satu penolakan ke penolakan lainnya, itu ibu saya yang selalu bilang, udah tenang, nanti ada kerabat atau ada kenalan mama di sini. Dan dia menyelipkan uang di dalam amplop ke tas saya, karena pada saat itu saya udah benar-benar kehabisan tabungan. Dan disitulah saya nggak akan pernah lupa bahwa di balik setiap kesuksesan yang saya raih sekarang itu adalah kedua orang tua saya dan istri yang memberikan banyak dorongan. Nah, tips nih Pak buat anak muda ini, kan sekarang kemarin sebenarnya ketika pandemi banyak juga tuh Pak yang muncul kemudian memulai wirausaha nih, karena mereka mulai melek digital nih Pak, menggunakan platform media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih Pak tips dari Pak Sandi untuk memulai usaha untuk anak muda sekarang? Mungkin 3 hal besar. 3 hal besar yang selalu bilang, 3G, gercep, gerak cepat. Memulai usaha itu jangan pakai lama, jangan pakai ribet, nggak usah mumet, langsung action. Jadi gerak cepat. G yang kedua, gerak bersama, geber. Karena dulu bisnis itu sendiri-sendiri. Sekarang bisnis itu berbasis jaringan. Perkawanan. Jadi geber, jadi gercep, geber, dan yang ketiga gaspol. Oke. Thanks Pak, cocok sama acara Garap gaspol. semua potensi online. Tuh, gercep, gercep, gerak cepat. Geber, gerak bersama. G yang ketiga, gaspol, garap, ga, semua S, potensi P, online, OL, gaspol. Oke, itu 3 itu ya Pak ya. Ini digitalisasi. Digitalisasi, siap. Itu teman-teman tipsnya dari Pak Sandi. Oh ya, ini barusan juga ini Pak, ada chat titipan dari rekan-rekan di lapangan ini Pak, menanyakan. Pak Sandi itu kan kemarin rame Pak soal, ini balik sedikit ke politik Pak terakhir. Pak Mardiono kemarin mengatakan Pak Prabowo katanya udah merestui gitu. Kemarin kita juga sering ketemu Pak Arsul tuh, itu masih berharap banget Pak Sandi itu ke sana. Nah, itu sebenarnya bisa dijawab sebenarnya gimana sih Pak, itu beneran Kak? Ya, saya juga baru mendengar dari Pak Mar, ini nanti poin yang nanti akan saya ingin mendapatkan arahan juga dari Pak Prabowo, karena kalau Pak
Mar menyampaikan itu, tentunya kita harus apresiasi. Tapi kan saya juga ada pimpinan saya, Pak Prabowo, terus juga saya harus koordinasi karena sebagai pembantu presiden, ini juga harus saya sampaikan, minta arahan dari Bapak Presiden. Karena saya ini kan posisinya di kabinet pembantu presiden. Sementara di partai sebagai kadernya Pak Prabowo ya harus tentunya berkoordinasi dan memastikan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan diarahkan oleh pimpinan. Pak, ini juga kan dari sisi elektabilitas kan Pak Sandi itu cawapres juga cukup lumayan. Sebagai capres juga ya nggak tinggi-tinggi amat tapi lumayan lah Pak. Jadi 2024 nanti kira-kira Pak Sandi mengulang lagi 2019 kayaknya masih penasaran atau ya masih menunggu momentum yang lain? Ini semuanya domainnya dan ranahnya pimpinan partai politik. Saya akan terus berjuang. Saya akan bersama-sama di tengah masyarakat karena saya melihat peluang kita untuk melanjutkan pembangunan yang sudah prestasi yang sudah dicapai oleh pemerintahan ini dan pemerintahan sebelumnya, ini harus kita percepat. Jadi saya nggak terlalu, karena ini bukan domain saya, di luar kekuasaan saya, di luar wewenang saya. Jadi saya percaya sekali para pimpinan nanti akan mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, siap. Itu terima kasih Pak Sandi, luar biasa ini pertemuan kita sore hari ini. Matur nuwun sangat. Ditunggu nanti Pak perjuangan untuk pariwisata kreatif ya harpitnasnya ya. Harpitwar khususnya Pak. Hari kejepit wartawan. Ya, hari kejepit wartawan. Udah deh, wartawan wajib libur gitu. Itu Pak. Ya. Tanpa terkecuali harusnya gitu. Siap. Kita doakan yang terbaik Pak Sandi. Amin. Atas semuanya nanti ke depan, entah politik juga kementerian. Amin. Semoganya baik semualah apa yang diinginkan gitu. Jadi itu teman-teman kompas.com pertemuan dengan Pak Sandiaga Uno ya. Menteri Pariwisata Ekonomi. Kalian langsung pantau YouTube-nya ya kalau mau melihat-lihat Pak Sandi kemana, kesana kemari. Jadi inilah menteri muda kita gitu. Kita ketemu lagi di Gaspol spesial berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lebih banyak lagi ya. Saya Tatang Guritno mengucapkan terima kasih and goodbye.